Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Inalestari NIM 178 yang akan membawakan topik permasalahan tentang efektivitas sistem e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi kasus di Kantor Pajak Pratama. Definisi teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah penerapan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komputer untuk mengelola informasi layanan pemerintah kepada masyarakat. TI meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses administratif, mengurangi waktu dan biaya. Selain itu, TI memperbaiki aksesibilitas layanan melalui platform online, meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mendorong interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Demikian, TI berperan penting dalam modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat. Contoh implementasinya yakni sistem e-faktur yang diimplementasikan di Kantor Pajak Pratama adalah sebuah platform digital yang digunakan untuk memfasilitasi pelaporan dan pengeluaran faktur pajak secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan cara yang lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan pajak. Dengan e-faktur, wajib pajak dapat membuat, mengirim, dan menyimpan faktur pajak secara online sehingga mengurangi penggunaan kertas dan meminimalkan kesalahan pengisian. Selain itu, sistem ini memungkinkan integrasi data dengan sistem perpajakan pemerintah, sehingga memudahkan pengawasan dan verifikasi oleh pihak pajak. Mekanisme kerja e-faktur dimulai dengan wajib pajak yang membuat faktur pajak secara elektronik menggunakan aplikasi e-faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah faktur dibuat, wajib pajak mengirimkan faktur tersebut ke sistem e-faktur melalui internet. Faktur yang dikirim akan diverifikasi dan dicatat dalam sistem perpajakan pemerintah. Lalu, integrasi e-faktur dengan sistem perpajakan terjadi ketika data faktur yang telah disetujui otomatis terhubung ke database perpajakan. Hal ini memungkinkan pihak pajak untuk melakukan pemantauan dan analisis data secara real time, memudahkan proses audit, dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Dengan integrasi ini, informasi pajak menjadi lebih akurat dan transparan serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Efisiensi operasionalnya yang pertama yakni proses pembuatan dan pengiriman faktur pajak dilakukan secara elektronik yang mempercepat waktu penyelesaian dibandingkan metode manual. Kedua, sistem ini mengurangi risiko kesalahan pengisian dan penanganan dokumen fisik sehingga peningkatan akurasi data. Ketiga, integrasi dengan database perpajakan memungkinkan verifikasi dan pemantauan real time, mempermudah administrasi dan audit. Keempat, penggunaan e-faktur mengurangi biaya operasional terkait pencetakan dan penyimpanan dokumen fisik. Secara keseluruhan, sistem e-faktur menciptakan proses perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Berikut adalah perbedaan e-faktur 4.0 dan e-faktur 3.2. Di menu profil Enova, di e-faktur 4.0 NPWP 16 digit, NPWP 15 digit, dan NITKO. Sedangkan di e-faktur 3.2 hanya terdapat NPWP 15 digit. Lalu di login Enova, di e-faktur 4.0 dapat menggunakan NPWP 15 digit atau 16 digit. Sedangkan di e-faktur 3.2 masih belum menggunakan atau tidak ada. Yang ketiga, pengisian dokumen faktur. Di faktur 4.0 dapat menggunakan NPWP 16 digit, NPWP 15 digit atau NITKO. Sedangkan di e-faktur 3.2 menggunakan NPWP 15 digit. Berikut sudah jelas perbedaan e-faktur 4.0 dan e-faktur 3.2. Manfaat bagi masyarakat.
Transparansi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dengan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap transaksi pajak. Aksesibilitasnya yakni memudahkan wajib pajak untuk mengakses dan mengelola faktur pajak secara online. Ini memungkinkan untuk pengiriman dan penyimpanan dokumen yang lebih efisien tanpa batasan waktu dan tempat. Yang ketiga ada akurasi data, mengurangi resiko kesalahan dalam pengisian dan pelaporan faktur pajak. Karena data dapat diverifikasi secara otomatis hingga meningkatkan andalan informasi yang digunakan untuk perhitungan pajak. Keunggulan TI dalam pelayanan publik. Yang pertama yakni mempercepat pembuatan dan pengiriman faktur pajak, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administratif. Yang kedua, mengurangi biaya operasional terkait dengan pencetakan dan penyimpanan dokumen fisik yang dapat berdampak positif pada pelayanan. Dan ketiga, memfasilitasi pengelolaan data dan laporan yang lebih cepat, memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tantangan dan kendala. Dapat tantangan dan kendala dalam e-faktur, yakni yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi dapat menghambat aksesibilitas penggunaan sistem e-faktur terutama di daerah terpencil. Kedua, kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan wajib pajak dan petugas pajak tentang penggunaan sistem e-faktur dalam menjadi kendala dalam adopsi. Yang ketiga, tantangan dalam mengintegrasikan e-faktur dengan sistem perpajakan dan sistem lainnya yang sudah ada untuk memastikan aliran data yang lancar. Yang keempat, yakni ada resiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi perhatian, terutama dalam pengelolaan informasi sensitif. Kesimpulannya yakni e-faktur menawarkan berbagai manfaat signifikan dalam sistem perpajakan, termasuk peningkatan transparansi, aksesibilitas, dan akurasi data. Dengan efisiensi proses yang lebih baik, e-faktur mempermudah masyarakat dalam pengelolaan kewajiban pajak mereka. Namun tantangan seperti infrastruktur teknologi, kurangnya pengetahuan pengguna, dan isu keamanan data perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Secara keseluruhan, e-faktur merupakan langkah maju menuju sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien, yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak. Ada beberapa rekomendasi terkait e-faktur. Yang pertama, mengadakan program pelatihan bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan sistem e-faktur. Kedua, investasi dalam infrastruktur teknologi terutama di daerah terpencil untuk memastikan akses yang lebih baik ke sistem e-faktur. Yang ketiga, ada mengimplementasikan langkah-langkah yang kuat untuk melindungi data pribadi yang mencegah resiko keamanan siber. Yang keempat, menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif untuk membantu pengguna menghadapi kendala teknis dalam menggunakan e-faktur. Yang kelima, yakni melakukan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat e-faktur dan mendorong adopsi sistem ini. Yang keenam, yakni memastikan integrasi yang baik antara e-faktur dan sistem perpajakan lainnya untuk memfasilitasi aliran data yang efisien. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.